adalah membuka materi baru. Nah, materi baru ini membahas mengenai wilayah di Indonesia. Nah, Nana, sebelum kita masuk materi baru, di sini Indonesia sendiri memiliki kepulauan yang sangat banyak dan juga kelautan yang sangat banyak. Dan Indonesia memiliki caranya sendiri dalam memberikan suatu perekonomian di Indonesia maupun masyarakatnya. Dan sekarang materi baru yang akan kita bahas adalah penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Ayo, siapa yang di sini yang mengerti maritim dan agrikultur? Ya, benar sekali. Maritim itu ibaratnya suatu kepulauan yang ada di Indonesia. Sedangkan agrikultur yaitu mengenai kepulauan yang ada di Indonesia yang dijadikan sandan pangan, perkebunan, dan peternakan. Baiklah, di sini Ibu akan memberikan materinya. Kita lihat di slide PPT. Judulnya kita tahu kan, penguatan ekonomi maritim dan agrikultur di Indonesia. Penguatan ekonomi maritim. Nah, anak-anak di sini siapa yang tahu mengerti penguatan ekonomi maritim? Penguatan ekonomi maritim itu adalah komoditas dalam perdagangan antar pulau maupun internasional. Dan dalam hal ini ekonomi maritim diartikan sebagai berbagai kegiatan perekonomian yang meliputi banyak bidang yang berhubungan dengan transportasi ke lautan, pembangunan serta pengoperasian pelabuhan dan tempat pembuatan serta perawatan perahu atau kapal. Itu yang disebut dengan ekonomi maritim. Dan kita lihat selanjutnya, ekonomi maritim itu ada beberapa sektor. Bu Guru hanya menyebutkan 3 sektor. Dalam ekonomi maritim itu memiliki beberapa sektor. Bu Guru hanya menyebutkan 3 sektor saja. Sektor yang pertama, sektor pelayaran. Dalam sektor pelayaran ini, yaitu antara pelabuhan yang satunya dan pelabuhan satunya saling terhubung. Nah, misalnya kita ingin belanja ke luar negeri, pasti sektornya itu melalui jalur pelayaran juga. Dalam sektor pelayaran juga, kita juga butuhkan yang namanya transportasi, baik untuk mudik maupun untuk pekerjaan. Itu yang dinamakan sektor pelayaran. Yang kedua yaitu sektor perikanan. Nah, anak-anak di sini kan biasanya kalian kalau ingin makan, biasanya paling suka itu makan ikan laut. Nah, ingat tidak pedoman Bu Susi yang mengenai kalau kalian tidak makan ikan, maka kalian bakalan ditenggelamkan, ya kan? Nah, untuk itu jangan lupa untuk makan ikan, nak, karena ikan itu banyak manfaatnya dan banyak vitaminnya, apalagi omeganya. Sangat lezat sekali ikan. Dalam sektor perikanan, Indonesia juga tentu saja mengambil alih, bukan mengambil alih maksud guru ya, yaitu mengambil dalam sektor perdagangan perikanan, baik itu lokal maupun internasional. Selanjutnya yaitu nomor 3, sektor pariwisata bahari. Nah, sektor pariwisata bahari ini yang paling digemari oleh turisme. Apa itu turisme? Wisatawan. Nah, dalam wisatawan ini banyak sekali yang orang-orang luar negeri masuk ke Indonesia hanya untuk berlibur dan untuk menyelam di kelautan Indonesia. Kenapa? Kok mereka suka sekali ke lautan di Indonesia? Karena lautan Indonesia itu terletak pada zona khatulistiwa yang sangat strategis sekali. Apalagi wisatanya, seperti contoh yang ada di gambar ini, yaitu Raja Ampat. Raja Ampat itu merupakan wisata surga yang paling bagus banget di Indonesia. Kalau kalian pernah ke sana, kalian bakalan tertarik lagi untuk kembali ke sana. Nah, berikutnya yaitu, baiklah, untuk selanjutnya yaitu penguatan ekonomi agrikultur. Nah, penguatan ekonomi agrikultur itu adalah pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik itu hayati maupun non-hayati. Nah, kita tahu pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia itu digunakan untuk apa saja, yaitu untuk bahan pangan, untuk konsumsi kita, dan lain sebagainya. Itu yang namanya dengan penguatan ekonomi agrikultur. Kemudian ekonomi agrikultur.
Pengertian ekonomi agrikultur yaitu upaya peningkatan perekonomian dengan memperdayakan sektor pertanian, kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan oleh manusia. Itu yang namanya ekonomi agrikultur. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu apa saja sih sektor perekonomian agrikultur di Indonesia? Ada yang pertama, sektor pertanian. Di sini kalau kalian tidak makan nasi, berarti kalian tidak bakalan kenyang. Kenapa? Sektor pertanian itu sangatlah penting untuk di Indonesia. Apalagi kita sebagai warga Indonesia pastilah makan nasi, ya kan? Nah, yang kedua yaitu sektor pangan. Nah, sektor pangan ini antara lain ada beberapa hal, yaitu umbi-umbian, terus ada kentang, ada cabai, ada tomat, dan lain sebagainya. Itu sektor pangan. Supaya apa kita mendapatkan sektor pangan? Ya kalau kita ingin membuat bumbu-bumbu dapur, jadi kan lebih tambah sedep lah, istilahnya seperti itu. Dan yang berikutnya yaitu sektor kehutanan. Sektor kehutanan ini juga penting untuk agrikultur di Indonesia. Apalagi di kota kita itu sebagian besar adanya pabrik kayu. Nah, pabrik kayu tersebut diolah menjadi bahan baku, antara lain bahan bakunya yaitu kursi, meja, dan lain sebagainya. Yes. Dan yang terakhir nih ya anak-anak, sektor yang paling penting juga yaitu sektor peternakan. Nah, dalam suatu di Indonesia itu ya, yang agrikultur itu, peternakan itu sangat penting. Kalau kalian makan nasi tanpa ikan, tanpa lauk pauk, itu nggak pasti kalian bakalan boring, bosen banget makan itu aja. Masa kita harus makan nasi itu aja gitu. Jadi peternakan juga sangat penting untuk energi kita, untuk konsumsi kita, vitamin kita, kalsium kita, dan lain sebagainya. Maka dari itu pemanfaatan agrikultur di Indonesia itu sangatlah penting untuk konsumsi kita bersama. Baiklah, itu saja yang Bumi sampaikan. Baiklah, untuk sekarang yaitu pembagian tugas untuk anak-anakku yang paling Ibu Bumi cintai. Untuk berikutnya, Bumi akan berikan kalian tugas, yaitu tugasnya terdiri dari kelompok. Nah, kelompok tersebut terdiri dari 4 anggota dan 1 pemimpin anggota, yaitu ketua kelompoknya. Nah, Bumi akan memberikan tugas mengenai kalian bisa memberikan diskusi masalah mengenai sektor-sektor apa saja yang ada di Indonesia, entah itu maritim maupun agrikultur, dan bagaimana upaya pemerintah dalam meningkatkan perekonomian maritim dan agrikultur di Indonesia. Itu saja tugas dari Bumi. Dan selanjutnya yaitu hasil dari diskusi kalian harus dipresentasikan di hadapan murid yang lainnya, dan murid lainnya harus memberikan tanggapan ataupun sanggahan terhadap presentasi dari kelompok yang maju tersebut. Baiklah, di sini apakah sudah paham? Nah, tugas berikutnya akan dikumpulkan pada pertemuan yang berikutnya. Dan pesannya Bumi yaitu kita tahu kan perekonomian kita itu mengacu pada maritim dan agrikultur. Kenapa? Karena perekonomian di Indonesia itu sangatlah erat kaitannya dengan kelautan maupun sandang pangan di Indonesia. Maka dari itu kita harus bisa memelihara tanaman kita. Terus kalian tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena kenapa? Kalau kalian membuang sampah sembarangan, pasti pembuangan sampahnya itu akan mengalir ke laut. Nah, di laut itu ikan-ikan bakalan makan sampah dari kalian. Nah, alangkah baiknya kita jangan membuang sampah sembarangan. Supaya apa? Kelautan dan perekonomian kita, terus agrikultur kita bisa terjaga dengan baik dan kita bisa sehat. Baiklah, demikian materi hari ini. Bumi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. See you.